Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan di Taman Kanak-kanak atau RPM TK. Sebelumnya, anggotanya ada saya, Lia Tiara Purdani, dan ada dua teman saya, yaitu Nida Nur Fadilah dan Tina Nurjana. Selanjutnya ada pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah sebuah rencana belajar yang disusun terencana untuk mengalirkan materi-materi yang telah dipilih dengan metode-metode atau dalam hal ini metode sentra yang diorganisasikan ke dalam serangkaian kegiatan serta prosedur kerja. Menurut Muhtar Latif dan kawan-kawan, tahun 2014 halaman 85. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu merupakan sebagai suatu proses kerjasama, tidak menitik beratkan kepada kegiatan guru atau anak, akan tetapi guru dan anak secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, serta proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Selanjutnya ada karakteristik perencanaan pembelajaran, ada 3, yaitu hasil dari proses berpikir, ada juga disusun untuk mengubah perilaku anak atau siswa, dan berisi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan menurut Sanjaya tahun 2016 halaman 88. Nah, jadi berdasarkan ketiga poin yang tadi disebutkan, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pembelajaran disusun dengan tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang dapat berpengaruh, yang mana dapat mendukung terhadap proses keberhasilan pembelajaran dan fokus utamanya adalah tercapainya tujuan. Nah, seperti anak melakukan menggunting, nah di situ akan terlihat gitu ya karakteristik aspek perkembangannya anak. Apakah anak sudah mulai berkembang atau belum berkembang? Nah di situ akan terlihat gitu pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan perencanaan pembelajaran. Menurut Sagala tahun 2003 mengemukakan bahwa tujuan perencanaan bukan hanya penguasaan prinsip-prinsip fundamental atau mendasar, tetapi juga mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran, meneliti dan menemukan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Jadi, secara ideal, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode, penggunaan alat, dan perlengkapan belajar untuk menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengolah alokasi waktu yang tersedia untuk membelajarkan anak sesuai yang diprogramkan, misalnya seperti RPPM, RPPH. Nah, itu udah tersusun dan terencana sehingga membantu guru untuk memberikan kebutuhan anak seperti minat dan mendorong motivasi belajar anak. Kemudian ada bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran menurut Makean dalam kutipan Oemar Hamalik tahun 1980 ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau yang disebut dengan long range planning. Nah, perencanaan ini bermaksud untuk mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsep secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Jadi, guru perlu memiliki keterampilan dalam mengembangkan sumber dan pembelajaran yang memuat kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti memikirkan prosem, RPPM. Nah, kenapa harus dibuat? Karena itu merupakan perencanaan dalam pembelajaran. Misalnya ketika karya wisata, nah anak akan belajar ke kebun binatang. Nah,
tentunya guru harus sudah memikirkan anak akan belajar apa di sana. Misalnya mengenal nama-nama binatang atau dan lain sebagainya. Nah, jadi pentingnya perencanaan pembelajaran ini tuh membantu guru untuk memberikan materi-materi kepada anak didiknya. Yang kedua, ada perencanaan jangka pendek atau yang disebut dengan short range planning. Ini harus fleksibel dan adaptif, serta harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Contohnya, temanya tanaman, anak melakukan menanam pohon, toge untuk mengamati. Nah, guru akan memberikan waktu selama 5 hari dalam tugas pengamatan menanam pohon toge, bisa di sekolah maupun di rumah, sehingga pembelajaran harian dalam kelas pun akan terarah dengan baik. Nah, yang ketiga, ada unit pelajaran atau yang disebut unit lesson yang dikenal dengan satuan pelajaran. Dalam perencanaan ini, hendaknya anak diberikan kesempatan memberikan kontribusinya terhadap perencanaan. Kesempatan ini akan turut memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan instruksional. Nah, contohnya seperti mengenal tulisan di TK. Nah, guru meminta anak melakukan meniru tulisan sesuai contoh yang diberikan oleh gurunya. Misal tulisannya apel. Anak menuliskan kembali tulisan apel tersebut di papan tulis di hadapan guru dan teman-temannya. Seperti itu. Selanjutnya ada pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2003 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran anak didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi, RPP ini sangat membantu sekali untuk guru dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi perencanaan belajar mengajar di kelas. Jadi, semua materi yang akan diberikan kepada anak harus memenuhi kebenaran yang nyata. Terus materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat aspek perkembangan anak untuk mengacu pada standar kompetensi, indikator, dan materi pembelajaran. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nida Nur Fadilah.